Hai, balik lagi di channel YouTube Potluck Podcast Kolektif bersama aku Peti. Kali ini di segmen Podcast Main Mata. Artinya aku akan ngebahas buku-buku yang aku baca. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, baik fiksi maupun non-fiksi, make sure untuk subscribe channel YouTube ini supaya kamu gak ketinggalan episode terbaru. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas buku-buku yang aku baca sepanjang bulan November kemarin. Ada 6 buah buku nih. Kalau misalnya Oktober kemarin kan aku ngebahas ada 7 buku ya. Itu buku-buku berbahasa Indonesia semua. Kalau misalnya kamu belum nonton, nanti tontonin aja di sini. Nah, kali ini 6 buku yang aku baca itu cukup beragam ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus genre-nya juga macam-macam. Ada fiksi dan non-fiksi. Yuk kita lihat. Yang pertama, ini buku yang baru aja diadaptasi ke dalam bentuk film nih. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karyanya Eka Kurniawan. Jadi sebenarnya aku udah baca buku ini agak lama ya, cuman karena akhir bulan kemarin tuh baru nonton filmnya, terus pengen refreshing dikit aja gitu, pengen tahu bukunya tuh kayak gimana sih, soalnya udah agak-agak lupa. Dan ternyata buku sama filmnya ada sedikit sih yang beda, tapi nggak jauh banget. Dan kebetulan kan Eka Kurniawan juga ikutan nulis di filmnya ya. Nah kalau secara singkat sih sebenarnya buku seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini tuh bercerita tentang seorang cowok bernama Ajo Kawir yang dia itu mengalami disfungsi ereksi, alias ya dia tidak bisa ereksi atau sebutannya impoten juga bisa. Cuman kalau di buku ini tuh digambarin kayak tingkat kejantanan seseorang diukur berdasarkan apakah dia tuh bisa ereksi atau enggak. Sementara si Ajo Kawir ini tuh nggak bisa, makanya dia tuh menunjukkan kejantanannya lewat cara lain, yaitu berantem. Jadi dia tuh suka jadi tukang pukul orang, suka di-hire untuk ngehajar orang lain. Nah suatu hari si Ajo Kawir ini di-hire untuk menghajar seseorang, dan seseorang ini akhirnya meng-hire tukang pukul lain buat ngelawan si Ajo Kawir. Dan ternyata tukang pukul yang di-hire itu seorang perempuan. Si Ajo Kawir tuh tadinya nggak mau mukul perempuan, tapi karena si perempuan ini nantangin, akhirnya diladenin juga. Dan akhirnya mereka berdua malah jatuh cinta gitu ya, karena si Ajo Kawir akhirnya kalah. Terus si perempuan ini yang namanya Iteng, dia memang jago banget berantemnya. Terus abis itu mereka jatuh cinta, Ajo Kawir sama Iteng, dan akhirnya mereka menikah lah gitu. Dan si Iteng ini sebenarnya udah tahu kalau Ajo Kawir tuh impoten dari awal, tapi dia tetap menerima karena cinta ya. Cuman ya namanya juga manusia ya, punya hawa nafsu dan punya kebutuhan-kebutuhan. Akhirnya si Iteng ini melakukan perbuatan yang tidak disukai lah gitu. Pokoknya terjadi konflik di antara mereka. Tapi ceritanya sebenarnya nggak berhenti sampai di situ ya, di percintaan mereka berdua. Karena sebenarnya yang dibahas tuh lebih ke tentang toxic masculinity, terus juga tentang trauma masa lalu. Baik si Ajo Kawir, si Iteng, ada alasan yang membuat mereka tuh jadi seperti itu. Dan untuk filmnya sendiri ya, menurutku cukup stay true ke bukunya. Jadi semua pembahasan itu ada, terus ada unsur action, ada unsur agak-agak mistisnya juga. Jadi kamu harus nonton. Dan aku sebenarnya udah ngebahas lebih banyak juga tentang film seperti Dendam. Nanti kamu bisa nontonin di sini. Buku yang kedua, ini judulnya How We Met, ditulis oleh Huma Qureshi. Ini tuh buku memoir, dan waktu itu aku belinya di Transit Santa. Dia ini toko buku independen yang ada di Pasar Santa, bukan Pos Santa ya, jadi ada satu lagi toko buku di sana. Buku How We Met ini salah satu buku favoritku tahun ini, karena ceritanya tuh menarik banget. Jadi ini bercerita tentang si penulis yang bernama Huma Qureshi itu, gimana dia ketemu dengan suaminya, yang mereka tuh punya latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Soalnya Huma Qureshi ini dia tuh orang Inggris tapi rasnya tuh Pakistan. Sementara suaminya itu orang kulit putih, ya orang Inggris juga gitu. Dan orang Pakistan itu kan masih Asia ya. Kita tahulah gimana sih keluarga Asia itu kebanyakan ya, yang keluarga besar, kemudian yang saling lengket banget satu sama lain, dan selain itu juga kayak mau ikut campur banget juga satu sama lain. Jadi si Qureshi ini walaupun orang tuanya tuh cukup berpendidikan, tapi ketika lagi ngomongin soal pasangan, wah udah langsung konservatif banget. Dia tuh sering banget dijodohin sama cowok-cowok, orang Pakistan juga pastinya, yang sesuai spek orang tuanya, baik itu ya dia dokter, atau mungkin kenalan dari saudaranya, dari temennya, atau dari relasinya lah gitu. Tapi ternyata selama dia dijodohin itu tuh gagal semua karena ya nggak cocok aja, dan mostly memang cowoknya juga yang menolak gitu. Pada akhirnya dibilangnya si Qureshi kurang inilah, kurang itulah gitu. Dan akhirnya si Qureshi ini sampai pada titik dimana dia ngerasa ya udahlah gitu ya, kayak gue udah berusaha tapi masih gagal juga. Terus akhirnya dia menerima aja dan mencoba lebih santai gitu dengan hidupnya. Dan disitulah akhirnya dia ketemu dengan calon suaminya ini.
Dan kenalannya juga nggak kayak yang lovey-dovey ala-ala film Hollywood gitu ya, karena mereka ketemunya ya lewat aplikasi Tinder. Terus juga suaminya ini kan orang kulit putih ya, jadi memang dia tidak ketemu dengan orang yang sesuai dengan spek yang diingini oleh sekitarnya, tapi dia bertemu dengan orang yang tepat untuk dirinya. Intinya sih gitu ya. Jadi menurutku sih buku ini cocok banget nih dibaca buat kamu yang misalnya sekarang tuh lagi pusing banget gitu ya, nyari jodoh atau dituntut untuk mendapatkan pasangan, sementara kayak kamunya sendiri mungkin merasa belum siap atau mungkin ya nggak kepengen juga gitu. Dan Quraishi-nya sendiri itu juga bilang ketika dia lagi getol-getolnya nyari, lagi resah banget untuk mendapatkan pasangan yang sesuai sama yang orang mau, dia malah nggak dikasih. Tapi ketika dia kayak udah pasrah, mungkin mencoba bahagia aja dengan dirinya, justru di saat itu jodohnya datang. Buku ketiga, ini buku kumpulan puisi, judulnya Tempat Paling Liar di Muka Bumi, terbitan Gramedia Pustaka Utama dan ditulis oleh dua pasangan penyair ya, namanya Theoresia Rumte dan Wesley Johannes. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini buku kumpulan puisi, terus temanya cinta-cintaan. Jadi kalau misalnya kamu lagi patah hati atau lagi baper sama orang, baca buku ini mungkin akan makin baper ya. Karena di dalam buku ini, Rumte sama Wesley tuh nulis puisinya kayak bersaut-sautan gitu. Karena memang mereka menuliskannya waktu itu lewat SMS dulu, terus kayaknya sempat lewat email atau lewat WhatsApp gitu deh. Jadi pokoknya mereka saling berbalas puisi. Soalnya waktu buku ini ditulis, Wesley tuh sama Rumte lagi long distance-an. Jadi Wesley-nya ada di Ambon, Rumte-nya ada di Bandung. Dan mereka menulis ini waktu masa-masa PDKT. Jadi emang ceritanya tuh waduh, mesra banget, terus kayak kerasa banget deh kangen-kangenannya tapi nggak gombal. Dan yang menurutku aku suka juga nih, biasanya kan kalau puisi cinta-cintaan itu identik dengan metafora senja gitu ya. Tapi karena Wesley dan Rumte sendiri asalnya itu dari Ambon, yang mana kita tahu pantainya tuh kan indah banget ya. Nah, jadi di buku ini tuh metafora yang dipakai tuh lebih banyak tentang lautan, tentang pantai, tentang ombak. Jadi cukup berbeda. Soalnya Wesley-nya sendiri ternyata memang dia tuh anak seorang nelayan. Buku yang keempat, ini Waking Up for the First Time, ditulis oleh Lala Bohang. Ini diterbitin oleh Peer Press. Ini tuh penerbitan yang salah satunya tuh timnya juga Lala Bohang ya. Nah, kalau misalnya dibandingin sama buku-bukunya Lala Bohang yang sebelumnya, menurutku tulisan-tulisan Lala di sini tuh lebih dewasa. Dan dia tuh kayak menggambarkan permasalahan yang umum dialami nih, khususnya dialami oleh orang-orang umur 30-an gitu ya, tentang ya pencarian diri, kemudian tentang pencapaian, tentang berelasi dengan orang lain. Dan di sini tuh isinya kayak 16 cerita pendek, tapi bukan dari orang yang berbeda-beda. Aku ngerasanya sih ini kayak satu tokoh yang sama, cuma dia bercerita 16 hal gitu, karena nuansa atau cara penceritaannya tuh sama. Dan yang dibahas tuh macam-macam ya timelinenya. Jadi ada cerita tentang dia flashback ke masa kecil, kemudian hubungan dia dengan orang tuanya gimana, dan semuanya itu membentuk karakter dia yang sekarang. Nah tapi nih, kalau misalnya saat ini feeling kamu ya lagi cukup depresif, menurut aku sih jangan baca buku ini karena temanya ini atau nuansanya ya gloomy banget. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedih baca ini, bisa-bisa kamu jadi makin sedih gitu. Oh ya, dan buku ini tuh ditulis Lala dalam bahasa Inggris. Buku yang kelima, ini buku yang cukup kontroversial ya di zamannya. Ini Saman, ditulis oleh Ayu Utami. Jadi buku ini tuh pertama kali terbit tahun 98, jadi kayak udah 20 tahunan yang lalu gitu. Dan kenapa kontroversial? Soalnya kayaknya sih di masa-masa itu ya, penulis perempuan itu masih jarang yang berbicara tentang seksualitas perempuan secara vulgar atau gamblang gitu. Dan kayaknya sih Ayu Utami ini salah satu yang mempelopori. Terus buku Saman ini juga waktu itu tuh memenangkan Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta, dan dia juga memenangkan Prince Claus Award. Kalau ini tuh kayak penghargaan yang diberikan kepada orang, kelompok atau organisasi yang karyanya tuh punya dampak di masyarakat. Dan khususnya ini penghargaannya tuh untuk orang-orang di dunia ketiga. Jadi memang waktu itu cukup kontroversial, dan karena memenangkan penghargaan, buku ini tuh cukup dicari-cari gitu. Tapi karena aku bacanya mungkin kayak udah 20 tahun sekarang ya, udah 20 tahunan berlalu, tema-tema tentang seksualitas itu sudah menjadi lebih umum, cuman masih tetap menarik untuk dibaca.
Jadi di sini tuh dia bercerita tentang 4 tokoh perempuan. Mereka tuh bersahabat dari kecil dan punya kegelisahan seksual masing-masing. Ada satu nih yang dia tuh orangnya menjaga keperawanan banget ya, tapi di saat yang sama dia tuh naksir banget sama satu cowok sampai pengen memberikan segalanya, tapi sungkan aja gitu. Terus ada satu yang dia justru udah eksplorasi berbagai jenis laki-laki, udah kehilangan keperawanan dari SMP. Terus ada satu lagi yang dia ternyata bisexual. Kemudian ada satu lagi yang secara track record berpacaran sebenarnya cukup mulus, dia pacaran dan menikah dengan satu orang, tapi ternyata dia selingkuh dengan orang lain gitu. Cuman gak cuma tentang seksualitas perempuan aja yang dibahas, soalnya buku ini tuh untuk setebal 200 halaman ya, menurutku tuh cukup ambisius. Dia ngebahas juga isu-isu politik nih, karena waktu itu kan terbit di zaman Orde Baru ya, yang mana cukup represif gitu. Terus juga ada pembahasan tentang relasi kuasa antara aparat pemerintah yang pengen mengalih fungsikan lahan masyarakat yang tadinya perkebunan karet jadi perkebunan sawit. Terus juga ada isu-isu tentang keagamaan gitu ya. Soalnya di sini salah satu tokohnya tuh ada yang dia tadinya tuh pastor, kemudian akhirnya dia pensiun jadi pastor karena menurut dia untuk bisa berbuat humanis ke seseorang itu nggak harus terikat oleh agama. Jadi dia kayak mempertanyakan fungsi agama itu sendiri sebenarnya. Dan kalau aku sih cukup menikmati buku ini, cuman sayangnya ya, memang ending yang ditawarkan di buku ini tuh kentang alias nanggung gitu, karena dia tidak menyajikan ending apa-apa. Soalnya emang buku Saman ini tuh ada lanjutannya di buku Larung. Jadi kayaknya memang aku harus membaca kedua bukunya itu untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Cuman kalau misalnya kamu baru sempat baca Saman doang, ya menurutku sih kamu akan cukup menikmati pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya, gitu aja. Buku yang terakhir, ini Let's Explore Diabetes with All, ditulis oleh David Sedaris. Jadi buku ini tuh sebenarnya aku dapat hibahan dari temen, terus karena belum pernah baca tulisannya David Sedaris sebenarnya, tapi udah sering lihat namanya dia ya. Apalagi kalau misalnya kamu nonton YouTube tuh, di iklannya kan suka ada iklan masterclass. Nah di situ kan David Sedaris suka diiklankan, di situ dia ngajarin tentang storytelling dan humor. Jadi makanya pas baca penulisnya David Sedaris, aku pengen tahu seperti apa sih humor yang dia tuliskan gitu. Tapi kayaknya aku memulai baca tulisannya David Sedaris dari buku yang salah ya. Karena di buku ini menurutku dia kurang lucu. Jadi buku ini tuh isinya kumpulan esai-esainya David Sedaris, cuman ada campuran short stories. Makanya di halaman depannya tuh ada tulisan esai, etc. Jadi dia juga bikin cerita-cerita pendek gitu. Cuman nggak dijelasin juga di bukunya yang mana yang esai, yang mana yang cerita pendek, dan kadang agak-agak rancu. Terus juga di buku ini tuh dia banyak ngebahas tentang cerita-cerita bapaknya ya, yang mana kayaknya hubungan dia dengan bapaknya itu kurang baik. Jadi instead of lucu, malah kerasanya tuh jadi lebih miris gitu. Sebenarnya ada beberapa tulisannya dia yang menarik, tapi kalau menurutku sih yang di buku ini agak kurang memorable ya. Jadi kayak ya oke aja deh gitu. Mungkin aku harus baca buku dia yang lain lagi sih. Soalnya kalau aku baca memang buku-buku dia yang lain itu ada yang lebih direkomendasiin daripada yang ini. Oke, itu dia tadi 6 buku yang aku baca sepanjang bulan November 2021. Ada dari kamu yang udah baca juga? Sependapat apa enggak nih sama pendapatku? Nanti tulisin di kolom komen ya menurut kamu gimana. Terus kalau misalnya kamu mau sharing juga, apa sih buku-buku yang kamu baca bulan November kemarin? Sharing juga di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial supaya teman-teman kamu yang suka baca buku juga bisa menonton. Dan podcast Main Mata selain ada di YouTube, juga ada di Spotify atau platform pemutar podcast lainnya. Di situ aku suka ngobrol dengan penulis-penulis Indonesia dan kadang-kadang juga merekomendasikan buku. Jadi kalau misalnya kamu suka, nanti ke Spotify, terus jangan lupa follow juga ya, biar gak ketinggalan kalau ada episode terbaru. Terus jangan lupa juga subscribe channel itu Potluck Podcast Kolektif dan tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru. Terakhir, follow juga Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!